Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat Sarah dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya, Dara Era Fazira, selaku host di acara Bincang Sehat Rumah Sakit Sarah. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu dokter yang kita tunggu-tunggu kedatangannya dan telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita hari ini, di Bincang Sehat ini. Tentunya langsung saja kita sapa, ada Dr. Fatwa Sita, MKPD, SPPD. Dokter, selamat pagi, dokter. Selamat pagi, halo, selamat pagi para sahabat Sarah semuanya. Terima kasih. Dokter Fatwa Sita ini sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara kita ini untuk membahas satu kasus dan satu tema ya tentunya ya. Itu mengenai dengan mengenal HIV AIDS, jauhin penyakitnya, bukan orangnya. Benar ya dokter? Ya, Nah, langsung saja ya kita bahas dulu apa sih HIV itu dokter dan bagaimana awalnya muncul HIV tersebut dokter? pertama mungkin kita udah sering dengar ya, apa sih HIV ataupun kita udah sering dengar ini nih ada penderita HIV ataupun AIDS ya. Yang pertama kita dari namanya dulu HIV itu Human Immunodeficiency Virus atau yang singkatnya kita bilang adalah virus yang menyerang imunitas dari tubuh seseorang. Nah, AIDS itu sendiri adalah kelanjutan atau tahap akhir atau stadium terakhir dari si penderita HIV ataupun orang dengan HIV AIDS. Oke, jadi dokter benar yang menyatakan bahwasannya kalau orang HIV AIDS ini jika nih ya dok, fakta atau mitos nih dok, kalau orang kena HIV AIDS itu dengan bersentuhan tangan aja atau kena senggolan nih keringatan dan keringat bisa kena dokter? Oke, ini ya banyak sekali stigma-stigma atau mitos-mitos yang sering kita dengar di masyarakat bahwa kalau salaman sama orang HIV itu nggak boleh, ataupun misalnya dalam satu rumah menggunakan alat makan yang bersama, atau bahkan yang paling ekstrim nggak boleh nih kamar mandi sama. Nah itu salah ya, itu mitos. Jadi pasien-pasien ataupun orang dengan HIV/AIDS itu kita nggak ada masalah untuk bersalaman, ataupun misalnya kita tinggal satu rumah dengan mereka penderita HIV itu nggak ada masalah. Nah, aman aja. Itu mitos. Jadi jangan ya, tetap harus boleh salaman, malah kita nggak boleh ngejauhin ya dok. Iya. Makin turun imunnya, benar ya dok? Iya, karena kan HIV itu seperti yang tadi saya bilang, yaitu terkait dengan imunitas. Dimana kalau misalnya kita melakukan istilahnya intimidasi atau kita asingkan penderita-penderita ODA, maka stresor mereka akan merasa terkucilkan, sehingga bukan yang malah makin sehat, tapi pasien-pasien itu bisa makin buruk keadaannya. Makanya pasien-pasien HIV ataupun misalnya ada seseorang yang kita curiga nih, gitu ya, kayaknya dari gejala-gejala nih ya kan, atau kontak erat gitu. Kita tuh perlu memang ada namanya konselor. Jadi kita arahkan nanti pasien-pasien nanti akan dibimbing. Jadi jangan sampai mereka merasa terintimidasi dengan judging kita, ya kan? Jangan merasa jadinya kecil hati. Nah, dengan ya itu tadi mitos-mitos atau stigma-stigma yang sering kita dengar di masyarakat. Jadi jangan tetap deketin aja nggak apa-apa, yang penting jangan berhubungan, itu ya dok. Jangan berhubungan, yang penting jangan dekati virusnya. Gitu. Dokter, satu lagi, benar fakta atau mitos dok? Penderita HIV itu memang umum pada orang yang melakukan hubungan homoseksual. Oke, itu kalau penyimpangan seksual seperti homoseksual itu adalah faktor risiko terbesar ya untuk menderita HIV. Jadi bukan hanya semua orang bisa terkena, tapi memang perilaku seksual menyimpang seperti homoseksual itu adalah faktor besar untuk menularkan atau menderita virus HIV. Jadi itu mitos kalau hanya homoseksual. Jadi dia bisa, faktanya bahwa semua orang, semua golongan usia itu bisa menderita HIV. Jadi tidak hanya laki-laki dengan laki-laki, tapi dengan semua gender bisa. Ya. Terus dok, penderita HIV tidak bisa punya anak dengan aman dan sehat.
Nah, itu mitos juga ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa misalnya ini ada Oda nih, Oda baru nih, newbie nih dia, ya kan? Jadi kita itu ada misalnya satu rumah sakit punya fasilitas namanya VCT, itu untuk penderita-penderita Oda. Jadi mereka itu punya masing-masing konselor, di mana nanti dari konselor-konselor itu akan dikasih tahu apa aja di konseling, apa aja yang harus diperbuat, bagaimana jika misalnya Oda sama Oda, ya kan, mau punya anak gitu, atau Oda dengan yang tidak Oda gitu, boleh menikah atau tidak, ya ada syarat-syaratnya, boleh gitu kan. Nah mereka itu tetap boleh punya anak, tapi dengan syarat ada beberapa. Nanti ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada pasien-pasien Oda, di mana nanti pada pemeriksaan itu ada nilai di mana virus tidak terdeteksi pada si penderita Oda. Di situ boleh pasien-pasien itu untuk hamil, merencanakan hamil. Jadi dulu mungkin kita sering dengar bahwa Oda atau orang dengan HIV itu tidak boleh hamil gitu. Tuh sekarang karena sudah perkembangan dunia kedokteran, jadi sudah boleh. Jadi itu mitos, untuk saat ini itu adalah mitos. Orang Oda boleh hamil. Boleh hamil, asalkan nanti ada proses-prosesnya Ya, lagi. nanti kita akan bicara apa aja yang akan dipentingkan untuk pasien-pasien Oda yang ingin hamil punya anak ya. Dokter, jadi HIV ini bisa menular melalui apa saja? Nah, jadi HIV ini menular dari seluruh cairan tubuh manusia. Nah, itu apa cairan tubuh yang mana? Misalnya seperti darah, ya, cairan sperma ataupun cairan vagina, ASI, air susu ibu, gitu. Itu adalah cairan-cairan tubuh yang jalurnya si HIV itu untuk menularkan. Jadi kalau misalnya cairan tubuh seperti yang dokter bilang, jadi kalau cairan tubuh itu darah harus mengenai ke kulit kita kah atau ke tubuh kita kah, biar orang tahu ya dokter. Bagaimana sih darah ini bisa kena? Jadi ini kita jadi misalnya gini, kayak tadi ya masalah bersalaman. Mungkin di sini ada beberapa kondisi yang kenapa sih dok? Saya pernah lihat tuh dokter atau perawat misalnya mau melakukan tindakan, kenapa harus pakai sarung tangan gitu ya? Gitu, atau dokter deh periksa gitu, kenapa sih harus pakai sarung tangan? Nah itu tadi darah, misalnya pasien-pasien yang dirawat inap itu biasanya pasien-pasien yang dalam keadaan imunitas yang rendah, sehingga imunitas rendah, penyakit bawaan atau penyakit lain yang menghampiri pasien-pasien yang menderita HIV itu banyak gitu. Jadi dia sangat menular, terutama misalnya pasien-pasien HIV itu tidak jarang ada menderita sakit-sakit kulit. Nah jadi di sakit kulit itu pasti ada misalnya luka gitu, luka kan berdarah. Nah kalau kita menyentuh dengan tangan telanjang ya istilahnya, tanpa pengaman, nah kita akan yakin misalnya kita baru potong kuku nih ya, yakin nggak sih kuku kita nggak ada luka atau samping-sampingnya ini kan sering ya cantengan ya dok, ada dua kuku ya dok. Jadi sebenarnya adalah itu ya mungkin kenapa orang berpikir tapi kalau misalnya pasien HIV yang sehat ya bagus kondisinya, kita juga yakin kita nggak ada luka atau apa ya nggak ada masalah. Jadi kayak Dara bilang kayak mana dok kalau misalnya darah itu ya, kalau misalnya darah ketemu dengan luka kita itu bisa menularkan gitu. Jadi ya udah ya waspada aja sebenarnya ya, jadi sebenarnya kita itu apalagi kami ya nakes itu karena kita nggak tahu nih karena kan kalau nakes itu pasti bersentuhan dengan oda-oda yang sedang dengan keadaan yang tidak terlalu bagus, makanya ya gitu. Jadi ya makanya kenapa nakes-nakes ini juga salah satu adalah orang yang paling tinggi juga resiko untuk tertular dari HIV itu sendiri. Benar-benar. Makanya kok misalnya apa, yaudah kita harus safety lah dok ya kan. Kalau kita tahu mereka tuh mengidap, jangan dijauhin, tetap safety aja. Cuman ya kalau misalnya pasien-pasien datang ke poli kita salaman ya itu nggak ada masalah. Jadi kan dok benar katanya Kemenkes bilang, WHO bilang bahwasannya
lagi tinggi-tingginya nih dok angka HIV. Benar ya dokter? Ya. Jadi sebenarnya kita mau lihat ya kan dok, orang yang seperti apa sih? Kayak mana sih tanda-tanda dan gejala orang yang kena HIV ini dok? Boleh jelaskan dokter? Nah sebenarnya ya kan program dunia ya mungkin sudah banyak yang tahu bahwa tanggal 1 Desember itu adalah hari HIV AIDS sedunia, di mana sebenarnya targeting kita justru Menurun ya dok? iya, Bukan meningkat. iya kita hentikan. Iya, benar. Nah tapi ya balik lagi perilaku seksual menyimpang sekarang makin banyak gitu. Nah untuk tanda-tandanya, nah untuk jadi HIV itu biasanya itu misalnya nih ada orang penderita kontak dengan seseorang, dia melakukan hal yang tidak misalnya gitu ya. Berhubungan ya dok? Hubungan seksual ya dok? Ya, atau penggunaan jarum suntik yang sama berganti-gantian gitu. Nah itu dia itu kan bisa terkena ya faktor resiko tinggi gitu ya. Nah misalnya si A dan si B gitu kan, si A adalah ODA, si B ini orang biasa tapi misalnya mereka kontak seksual atau menggunakan jarum suntik yang sama gitu ya. Nah jadi si B ini belum tentu langsung kena. Nah di mana penderita HIV untuk menjadi seorang wanita itu perlu waktu yang lama. Bertahun ya dok? Bertahun. Bisa 5-10 tahun. Makanya misalnya pasien-pasien datang gitu usia muda, berarti kita berpikir gitu sih dia sudah memulai perilaku menyimpang itu sudah dari umur 5 berapa tahun yang nih? lalu gitu. Jadi awal-awal pasti tidak ada gejala gitu. Gejalanya asimptomatik. Jarang ada pasien-pasien datang dengan ada gejala. Kecuali misalnya dia memang sadar dia pernah kontak dengan orang yang penderita ODA, dengan orang yang dengan HIV, itu baru dia akan melakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya orang ODA itu sendiri misalnya dia tahu tapi dia nggak istilahnya denial atau nyangkal, itu akan jauh lama kita tahunya. Itu tanda-tanda itu muncul setelah bertahun-tahun. Nah, paling sering adalah gejala yang pertama itu demam. Pasien datang misalnya, turun berat badan dulu nih. Turun berat badan tanpa ada diet, jadi turun berat badannya. Habis badannya. Habis itu sering gangguan pernafasan, misalnya batuk-batuk lama gitu. Jadi nggak jarang orang-orang yang dengan curiga TBC, nah perlu kita lihat juga. Kita perlu screening juga apakah pasien itu HIV atau tidak, karena itu adalah teman akrabnya gitu ya. Jadi satu kesatuan ya dokter? Iya, sahabat sohib. Nah, apalagi misalnya dengan TB paru yang luas gitu. TB paru usia muda luas. Nah, kita bisa berpikir apakah penderita HIV gitu. Terus kita masukin ke screening juga. Nah, jadi yang pertama itu adalah turun berat badan, demam, gak hilang-hilang, hampir 1 bulan. Nah, gitu. Dia demam hilang-hilang. Terus selain itu mencret. Nah, sering tuh mencret gitu. Tanpa misalnya salah makan, dia biasa aja tapi dia mencret lebih dari 1 bulan misalnya. Kemudian ya itu kan gejala-gejala awal ya, terus lemas gitu, turun nafsu makan, berat badan turun, batuk-batuk ya, terus sering sakit lawan nggak sembuh-sembuh gitu. Jamur ya dok? Iya, tapi kan kita lihat sebenarnya sariawan. Tapi kalau misalnya kita sariawan 1, 2 ya udah, ini dia hampir seluruh mulut banyak putih-putih, itu khas lah. Jadi kalau misalnya kita lihat itu beda dengan orang sariawan biasa. Jadi ya kalau ditanya gejala awal kita nggak bisa tahu, gitu. Tapi biasanya orang datang berobat itu sudah masuk ke fase-fase yang sudah stadium 2-3 biasanya seperti itu. Untuk stadium pertama jarang pasien-pasien. Jadi kayak gejala awal itu sulit diketahui ya dokter, kecuali memang si penderita kayak dia tahu ada curiga nih di dirinya, HIV nih aku nih, cobalah aku baru ya dok. Jadi memang perlu kesadaran diri juga. Jadi kalau yang udah
yang merasa punya faktor resiko ya, jadi boleh cek dulu ya, screening HIV-nya ya dokter ya, benar Iya. sekali memang. Jadi dok, gini nih, kalau misalnya orang sudah terkena HIV, apakah bisa sembuh dok? Nah, untuk HIV itu sendiri, untuk sampai saat ini dia tidak bisa sembuh ya. Jadi jadi untuk apa sih dok pengobatan? Iya, Ya kan sering ya. kan ada dok puskesmas ya kan, orang ambil obat HIV untuk apa? Benar. Apa sih tujuan pengobatannya? Kalau nggak gitu. bisa sembuh ya dok. Nah, itu tadi tujuan pengobatannya adalah kita menekan si virus itu biar enggak merajalela di dalam tubuh kita. Nah, jadi pertama, pasien-pasien misalnya yang punya faktor risiko tinggi penderita HIV, itu kan kita suruh arahin nih gitu kan ke konselor. Nanti dari konselor dia akan dikonseling. Setelah itu kan pasien-pasien akan dilakukan pemeriksaan. Pastinya yang namanya HIV itu berat ya. Kita harus ada persetujuan. Nggak boleh kita paksa pasien-pasien ini untuk melakukan pengobatan ataupun cek. Itu nggak boleh gitu. Harus dengan kita istilahnya bujuk-bujuk dulu deh pasiennya itu. Nah, habis itu kita lihat hasil-hasilnya baru kita suruh pengobatan. Nah, pengobatan pada HIV ini tujuannya adalah untuk menekan si virus tadi sehingga dia tidak dalam arti kata menularkan ke orang lain. Jadi itulah kenapa pasien HIV misalnya perempuan yang ingin hamil wajib minum ARV atau obat antivirus itu teratur. Karena kita tujuannya mau menekan si virus itu supaya tidak terdeteksi. Saat virus tidak terdeteksi, bukan berarti virusnya hilang. Tidak terdeteksi virus misalnya dari hasil pemeriksaan, itu berarti jumlah virus sangat sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali di badan penderita HIV. Nah, di mana di saat jumlah virus itu tidak terbaca lagi oleh alat, itu boleh pasien itu merencanakan hamil. Jadi tujuan pasien-pasien mengkonsumsi obat itu adalah untuk menekan si virus tadi sehingga si pasien itu bisa hidup normal seperti orang biasa, bisa melakukan perencanaan kehamilan. Jadi jangan takut. Jadi dia kayak orang biasa, dia sehat, dia seperti orang biasa. Jangan salah kalau kita melihat gitu ya pasien-pasien yang sudah bagus gitu dengan virus HIV yang sudah tidak terdeteksi di dalam darahnya melalui pemeriksaan, itu sehat sekali, badannya bagus, badannya sehat gitu. Terus ya mereka seperti orang normal jadinya, seperti tidak terlihat dia HIV. Iya benar. Sehat, kuat. Oke, dokter ini sebentar ya dokter. Ini jadi buat sahabat Sarah, kalau misalnya ada pertanyaan boleh sekalian di kolom ditulis di kolom komentar. Jadi setelah kami membahas ini, sahabat Sarah semua bisa bertanya dan dokter akan menjawab pertanyaan. Kami melanjutkan dulu perbincangan ini. Dokter, jadi kalau misalnya nih seorang, kita bahas ibu hamil tadi ya dok, ada ibu hamil. Dia nggak tahu nih sebelumnya dia HIV, tapi kan di rumah sakit kan wajib tuh dok diperiksa HIV-nya. Ternyata dia positif HIV, jadi dia boleh nggak dia menyusui bayinya? Oke, kalau menyusui bayi sebenarnya ya diusahakan tidak karena tadi itu ya bisa menularkan melalui air ASI. Cuma memang bayi-bayi yang dengan ibunya penderita HIV itu ada juga dikasih kayak pengobatan juga, bayinya juga dapat. Tapi ya itu saya kurang ini ya, karena kan itu lebih biasanya bayi-bayi itu langsung kita arahkan ke dokter anak yang khusus bagian infeksi tropik. Jadi setahu saya itu akan dikasih seperti kalau pasien-pasien dengan anak dengan ibu hepatitis kan langsung divaksin. Nah, ini juga sama, anak-anak dengan ibu yang menderita HIV, dia akan diberi pengobatan untuk si bayinya. Dan untuk ASI sebenarnya kita
tidak direkomendasikan, cuman mungkin boleh dicek lagi tadi ya. Kita nanti untuk pasien-pasien HIV itu kita cek ada pemeriksaan dua yang gede, itu adalah pemeriksaan CD4 sama HIV RNA. Nah, nanti kalau misalnya CD4-nya bagus, HIV RNA tidak terdeteksi di dalam tubuh, mungkin ada kemungkinan opsional boleh menyusui bayinya. Tapi selagi belum ada itu, kita kasih tidak usah disusui. Jadi kasih susu formula. Pasti ya Pasti ya, nggak apa-apa. Ya kan, yang penting kan pastilah seorang ibu pengen anaknya sehat, tidak berpenyakit seperti ini ya. Nggak sedikit juga kok ibu penderita HIV anaknya negatif, itu banyak juga. Jadi dokter, masa penularan kan seperti yang kayak dokter itu mungkin bisa 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi kan bisa jadi kan orang tersebut tuh cek nih sebelum itu dia mungkin masih samar-samar apa segala macam, itu apa dia boleh langsung konsumsi obat? Nah, jadi sebenarnya itu memang ada dari HIV itu namanya fase jendela atau window period. Nah, di mana pasien-pasien dengan fase jendela atau window period, kalau kita cek misalnya HIV rapid test atau ELISA, itu biasanya nggak terdeteksi. Nah, justru di saat itu fase-fase yang dia menyebarkan, karena dia nggak aktif banget ya, nggak kelihatan kelihatan gitu. Nah, kayak mana perlu mengkonsumsi obat-obatan. Nah, itu dia tadi, kita mengkonsumsi obat-obatan setelah kita cek dulu nih CD4-nya pada pasien gitu. Kita lihat, jadi CD4 pun menentukan apakah langsung segera pengobatan atau tidak gitu. Jadi ya memang sering sekali saya jumpai di dulu ya, waktu saya sekolah itu dia memang seperti nih, kita udah lihat nih, kalau kita tuh pasti udah pernah tahu deh muka-muka orang menderita HIV kah atau apa, udah tahu nih gelagat-gelagatnya. Apalagi misalnya datang dengan banyak nih urus kulitnya dong, misalnya tato Oh. urus gitu kan, Iya. badan-badannya paham lah kita gitu ya. Ini kita curiga, kita cek, ternyata negatif. Nah, kalau kayak gitu gimana sih dok? Nah, itu adalah fase jendela. Biasanya pasien kita suruh datang ulang lagi di 3 bulan berikutnya Untuk screening ulang untuk ya, screening ulang. Tapi ya biasanya ada yang datang, Ada banyak yang yang tidak. enggak. malah makin menularkan. Iya, nah jadi pada orang-orang seperti itu kita tunda dulu, kita cek dulu sebenarnya CD4-nya untuk menentukan dia pengobatan langsung dengan ARV. Jadi dok, banyak nih kan penderita yang di luar sana nih banyak nih, tapi tidak mau screening karena mungkin ada yang takut, tapi dia tahu nih dok, dia mungkin tertular HIV. Ada nggak sih dok, kayak gimana sih mengakhiri AIDS ini? Mungkin dia nggak berani nih ngomong sini di sini. Apa sih dok yang harus dilakukan? Ya makanya itu sebenarnya memang sih ya pasien HIV ini seperti yang tadi stigma, sebenarnya kita juga sih yang buat ya, stigma di masyarakat tentang pasien HIV itu sudah dari dulu ada. Jadi memang kita harus kucilkan mereka sama orang-orang dengan TBC kan, kita harus kucilkan gitu, padahal sebenarnya ya enggak gitu kan ya. Jadi banyak dari mereka itu memang tidak mau, malu gitu. Bahkan ada beberapa pasien yang bahkan orang tuanya atau yang satu rumahnya pun tidak tahu kalau dia itu penderita HIV. Nah, jadi memang misalnya nih kita sebagai nakes ya, itu ada yang misalnya konsultasi sama kita, nggak ada salahnya kita arahin misalnya ke konselor gitu, atau kita lah sebagai konselor boleh gitu. Jadi ya kita kasih tahu bahwa bahayanya apa kalau misalnya tidak mau atau denial gitu. Kita arah kamera sedikit Datar. Kami keasikan ngobrol berdua ya Datar. Datar, langsung saja ya. Jadi kan ya udah, penderitanya kita harus screening. Itu jalan yang terbaik ya untuk menghentikan para penderita. Untuk menghentikan kayak muncul lagi, menurunkan angka. Sama yang sebenarnya pentingnya adalah ini
edukasi atau kampanye sih, campaign, campaign AIDS ya kan, campaign HIV. Tapi ya gimana ya, campaign AIDS. Jawaban ini Ya sebenarnya yang paling kita sebenarnya tadi yang kita bilang bahwa yang penting itu adalah kita jauhi si penyakitnya dengan cara apa? Dengan cara ya kita harus tahu. Banyak orang yang nggak tahu kayak mana sih dok, memang apa sih yang bisa orang-orang yang apa sih yang tertular gitu ya. Nah tadi itu seperti mohon maaf ini sudah kita banyak sekali ya kan saat ini banyak kali man loving man. Oh iya. Terlalu banyak Luas. kasus-kasus yang ini ya man loving man, dan mereka menganggap harus ada kesetaraan gender dan segala macamnya. Nah sebenarnya itu menurut saya ya kan, kenapa terlalu banyak yaitu terus ini apa perilaku seksual. Jadi boleh memang pendidikan seksual itu harus dikasih tahu sedari awal gitu. Pada misalnya kalau zaman kita dulu atau zaman saya kecil itu tabu sekali gitu ya. Hal itu ya dokter. Iya, Kita, nah justru dengan ketabuan itu akan membuat anak-anak itu jadinya penasaran. Kenapa ya? Nah, nggak sedikit loh. Bahkan anak saya juga kadang-kadang nanya, Mama, kenapa? Dari mana anak itu terjadi? Nah, itu sering ya kita dapat pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi itu adalah salah satu menurut saya campaign ya, kayak mana cara misalnya sekolah gitu ya memberi pendidikan seksual gitu, dan anak-anak itu harus dikasih tahu bagian tubuh mana sih yang hanya boleh disentuh sama orang tuanya. Nah kadang-kadang itu hal sepele tapi itu ngefek sebenarnya. Dan menurut yang saya pengalaman dari cerita-cerita teman-teman di VCT dulu, nah itu banyak korban-korban dari kecil, banyak korban-korban istilahnya kekerasan seksual yang dapat dari kecil. Nah itu akibat apa? Akibat tadi ketabuan yang kita anggap itu adalah hal tabu. Tapi ya sekarang anak-anak kritis gitu ya. Nah anak-anak pintar, jadi ya gimana orang tua pun harus cari tahu kayak mana sih cara menjelaskan ke anak-anak gitu, apa yang boleh, apa yang tidak. Terutama yang paling sering digalakkan ya sekarang tuh juga ada tuh lagu-lagu untuk anak-anak, bagian tubuh mana yang boleh dipegang hanya dengan orang tua gitu ya. Jadi bagian tubuh apa aja. Nah jadi kan mereka tahu cara proteksi diri mereka gitu. Nah terus apa? Terus misalnya anak-anak ini ada ketertarikan nih sama lawan jenis atau sama lawan jenis ya. Kalau kita zaman dulu jangan ya kan. Nah kalau saya mungkin kita disarankan gitu ya, nggak apa-apa kalau tertarik, itu kan berarti bagus ya. Tertarik dengan lawan jenis ya itu adalah hal yang lumrah, perempuan suka dengan laki-laki kan. Yang kita bingungkan adalah ya itu tadi gitu kan, kalau misalnya dia ada ketertarikan misalnya dengan anak laki-laki ketertarikan dengan benda-benda perempuan, itu banyak juga. Misalnya dari apa? Dia lihat ibunya sering dandan, ya kan? Nah itu gimana sih caranya? Kita bilang, oh tidak boleh, nah itu gitu ya. Perempuan. Ya, jadi sebenarnya edukasi seperti itu ya. Jadi kayak mana sih cara kita harus menghentikan atau mempersedikit gitu? Adalah dengan ya kampanye. Jangan, dan paling gampang itu adalah dengan keluarga sendiri sih. Saya gitu ya, pertama kan ya kita nggak mungkin ya muluk-muluk gitu kan, kita harus bilang dulu. Nah kampanye sendiri deh di keluarga kita, di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi memang banyak sekali gitu pengalaman dari sekitar teman-teman yang menderita ODA itu adalah pengaruh lingkungan. Tuh, banyak sekali gitu. Misalnya laki-laki dia suka boneka-bonekaan, tapi mama papanya biarin aja, yang penting dia diem. Nah itu salah ya kan, kita arahin. Nah laki-laki mainnya mobil-mobilan, bukan boneka-boneka. Iya, ini untuk perempuan gitu. Jadi banyak yang penderita ODA yang teman-teman itu yang saya temuin adalah salahnya itu dari yang kecil tadi gitu. Jadi mereka mereka dilumrahkan itu hal yang itu. Ya udah nggak boleh, kamu nggak boleh main ini. Nah dan yang paling sering apa juga, mohon maaf, anak kecil dibiarin telanjang. Ya kan saya pakai singlet, pakai celana dalam doang gitu jalan-jalan. Nah itu salah ya kan, itu nggak boleh karena
eh, itu adalah salah satu pemancing, kan kita bilang predator-predator yang ada gitu. Jangan salah, banyak yang ngincar itu anak kecil, karena anak kecil tuh gampang dibujuk ya kan, pakai permen, beli iya, benar, permen. iya. Nah itu, jadi ya kita harus misalnya harus edukasi benar-benar bahwa pendidikan pada sedini mungkin itu sudah harus ada. Jadi salah satunya mungkin ya itu ya awalnya. Kalau misalnya orang gede rata-rata udah kadung gitu, nggak bisa lagi ya. Cuman mungkin bisa kita bilang bahwa minimalisirlah penularannya. Misalnya penggunaan kondom, ya. Tapi saya tidak melurahkan dengan misalnya ya finding machine dengan kondom, ya itu tidak ya, karena kan ya sebenarnya topik ini agak risky juga ya gitu. Cuma memang salah satunya adalah penggunaan kondom itu paling aman ya dok. ya, ya. sebenarnya sih ya apa ya, bukan mencegah sama sekali enggak gitu, tapi kita Proteksi ya, dok. proteksi gitu sih. Oke lah dokter, itu aja pembahasan kita tentang HIV ini. Dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di live streaming Instagram kita, dokter, dari Ayat Siregar. Ini seperti ini kita kenal ya dokter. Iya, kayaknya saya nggak asing gitu ya, dokter. namanya. Iya. Pertanyaannya, apakah ibu hamil penderita HIV tidak mendapatkan obat bisa menularkan ke janin dalam kandungan dokter? Berarti dari hamil tuh dok, dari hamil kayak ya udah deteksi nih HIV. Apa bayinya juga kena HIV atau tidak? Nah biasanya pada ibu-ibu hamil itu ada di trimester tertentu yang dia boleh mengkonsumsi obat-obatan gitu. Nah ya dengan mengkonsumsi ARV itu kita targeting kita adalah untuk mengurangi resiko gitu ya, karena kan dari plasenta ke bayi juga bisa menularkan. Nah makanya juga ibu-ibu hamil itu misalnya biasanya sih ya ibu-ibu hamil itu ketahuannya pas mau misalnya lahiran, karena biasanya screeningnya di lahiran. Sama dengan virus-virus yang seperti hepatitis itu tahunya pas mau lahiran. Nah, kalau misalnya seperti itu apa sih tindakannya dok? Boleh nggak kayak mana sih bayinya ini yang udah kadung istilahnya seperti itu ya kan, misalnya dia baru tahu nih. Nah ya kita kasih tahu tadi seperti tadi bahwa untuk lahiran diusahakan lahirannya itu secara seksio ataupun operasi. Gunanya untuk apa? Karena kalau jalan lahir normal yang kita takutkan apa, anak itu akan bisa terminum darah dari si ibunya lewat dari jalan lahir. Habis itu ya anak dicek gitu kan, terus yang tadi dikasih obat-obatan ARV juga untuk bayinya juga ada gitu. Jadi ya udah jangan dikasih ASI. Jadi kalau misalnya tanya ibu hamil boleh mengkonsumsi ARV, ada trimester tertentu pada ibu hamil yang boleh mengkonsumsi ARV untuk mencegah penularan ke si bayinya. Nanti boleh konsultasi ke dalamnya ya dok. Dan dokter originnya ya dokter ya. Ada pertanyaan lagi dokter dari Christina Asmi. Dokter cantik, seperti penjelasan dokter, Oda mudah terkena infeksi seperti TB. Apakah tips untuk Oda supaya terhindar dari TB? Nah, oke, jadi balik sedikit saya itukan dulu. Dari penderita Oda itu biasanya selain tadi ya 2 pemeriksaan utama untuk menentukan staging atau stadium dia ada CD4 dan HIV RNA. Pasien-pasien HIV itu perlu screening yang banyak screeningnya. Apa aja screeningnya? Screening dengan infeksi oportunistik atau infeksi-infeksi yang akan timbul pada pasien dengan penderita Oda. Misalnya kita screening yang pertama adalah screening foto ronsen untuk screening apakah TB. Kedua adalah screening untuk sifilis karena sering juga gitu kan. Terus ada pemeriksaan virus CMV, cytomegalovirus. Nah itu kita biasanya ada beberapa pemeriksaan. Jadi kalau misalnya tips and trick bahwa pasien misalnya dalam keadaan sehat ya, Oda sehat, kayak mana sih caranya biar nggak terkena TB paru? Yang pertama, pasien Oda
itu wajib konsumsi ARV secara teratur. Kemudian apa? Misalnya ini dia curiga nih temannya gitu kan, atau ada yang lingkungan yang misalnya batu-batu ya pakai masker gitu ya. Kita proteksi diri kita sendiri lah ya. Intinya ya gitu. Cuman memang yang namanya HIV ini adalah imun. Di saat imun kita rendah, TBC itu senang sekali dengan pasien-pasien, dengan orang-orang yang dengan imun rendah. Makanya kita hidup di negara tropis, kalau diperiksa satu-satu, apalagi kita nakas ya, mungkin ada virus TBC di badan kita. Cuman saat ini bukan tidak aktif banget lah, ya tidak aktif. Oh ya. Jadi saat ini kita dalam keadaan imun yang bagus, paten imun kita, jadi tidak terkena gitu. Jadi ya proteksi diri, terus kalau misalnya apa ya, konsumsi ARV biar kayak tadi saya bilang, dengan rutin konsumsi ARV virus tertekan, hidup sehat kayak orang. Oke, dokter, ada pertanyaan lagi nih dari Siti Regina. Dokter, untuk ibu hamil ada pemeriksaan HBsAg, HIV, sifilis, dan anti-HCV. Di antara keempat pemeriksaan tersebut, mengapa hanya HBsAg dan HIV aja yang sering diperiksa dokter? Kenapa yang dua lagi tidak, dokter? Oke, tapi sifilis ya. Sifilis dan HCV. Anti-HCV. Jadi kalau misalnya HBsAg itu adalah hepatitis B, ya untuk kita tahu ada hepatitis B atau tidak, ya HIV dan HIV. Sifilis itu sebenarnya sih 4 pemeriksaan itu ya common ya, apalagi boleh diperiksa. Cuman memang kenapa hanya 2 itu biasanya karena yang 2 itu hepatitis B dengan HIV yang sampai saat ini tidak bisa sembuh virusnya. Kalau hepatitis C misalkan ya, hepatitis anti HCV itu untuk hepatitis C, screening hepatitis C. Untuk hepatitis C itu bisa sembuh, targetingnya bisa sembuh 3-6 bulan, itu ada. Tapi kalau untuk hepatitis B dan hepatitis dengan HIV, dia sampai saat ini belum ada sembuh, kata-kata sembuh. Jadi yang itulah yang kita utamakan, karena ya memang istilahnya pengobatannya ya tidak bisa sembuh di badan orang itu. Orang akan mengkonsumsi obat-obatan terus gitu. Sementara kalau anti HCV kan jarang juga gitu. Dan kalau misalnya punya hepatitis C positif ya ada pengobatan. Kalau misalnya memang wajibnya hanya 2 aja, misalnya karena ya mungkin karena beresiko bahwa tidak ada kata sembuh sama si 2 virus itu. Jadi kan memang harus safety-nya ke petugas yang nanti melakukan persalinan, dokternya. Terus kan kita kasih ini apa namanya, preventif ke bayi yang lahir. Kan, jadi kayak misalnya HIV kita tahu, kita langsung konsul ke dokter anak biar dikasih pengobatan segera. Kalau hepatitis B kita langsung begitu anak lahir langsung kita vaksin anti hepatitis. Jadi ya itu sih, kalau vaksin hepatitis C kan belum ya, masih bisa dengan pengobatan ya dokter ya. Karena kita anggap hepatitis C itu bisa sembuh dalam 3-6. Jadi jawabannya hanya ya itulah yang krusialnya deh. Tapi ya kalau misalnya dengan sifilis dan anti HCV sebenarnya common pemeriksaan. Boleh cek, boleh tidak ya dokter. Oke lah. Pertanyaan lagi dokter dari Christina Panggabean. Dokter izin bertanya, bagaimana virus HIV itu bisa melemahkan sistem imun tubuh kita? Nah, tadi ya kayak yang dari namanya sendiri, dia itu memang virus yang tercipta untuk menyerang sistem imunitas kita. Jadi dia itu virus yang lengket di RNA. Jadi kita tuh manusia punya 2, ada DNA, ada RNA. Di mana sih virus HIV itu menyerang RNA dan sistem kekebalan. Ya kan CD4 tadi ya, CD4 itu. Jadi dia itu memang sukanya itu gitu, jadi dia langsung bisa datang menggerogoti langsung sistem imun kita gitu. Makanya lah nama dia sih human immunodeficiency virus, karena memang virus yang diciptakan oleh pencipta ini untuk memang menyerang tubuhnya ya. Nah sebenarnya dari mana sih awalnya? Sebenarnya virus itu ada di tubuh monyet. Cari tahu deh kenapa bisa ke manusia. Karena iya, jadi ya itu salahnya. Awalnya ya dokter. Iya.
Iya, hidupnya di monyet. Oh. Jadi kenapa ada tiba-tiba manusia menderita HIV? Bahwa kita tahu ya jawabannya. itu bahwa ada itu adalah memang kalau saya bilang virus HIV ini adalah virus yang kita cari sendiri sih. Ya kan? Kecuali mohon maaf misalnya pasien-pasien tertular dengan transfusi darah ya. Ataupun misalnya kayak kami nakes gitu ya. Kadang di daerah nggak ada pemeriksaan screening. Kadang di daerah tidak ada. Jadi saya luar biasa sekali banyak dokter-dokter yang mau mengabdi di daerah. Nah itu resikonya tinggi sekali untuk terkena HIV, hepatitis B dengan hepatitis C itu tinggi sekali karena memang tidak sedikit daerah itu yang nggak punya pemeriksaan minimal rapid test HIV minimal tidak banyak daerah-daerah pedalaman sana. Nah jadi sebenarnya kalau awalnya itu ya virus HIV ini ya itu ya tadi ya virus yang kita cari-cari sendiri sebenarnya dari awal dia mulai ditemu di tubuh manusia itu adalah sudah menyala gitu ya gitu. Jadi ya dikembangkan pula lagi sama orang-orang yang oknum tidak bertanggung jawab ya dokter. Benar. Nah jadi ya perilaku seks itu kita harus benar-benar kalau kita garis besar adalah yang pertama. Kalau beberapa tahun yang lalu saya pernah waktu saya masih sekolah saya pernah dapat bahwa presentasi terbesar penderita HIV itu siapa? Ibu rumah tangga. Jadi presentasi besarnya itu adalah ibu rumah tangga. Kenapa ibu rumah tangga yang cuma ngerjain yang cuma ngurusin anak terus ngantar anak sekolah kok bisa? Itu lebih suami biasanya. Jadi ya berganti-gantian pasangan itu adalah proses yang enggak bagus sekali ya. Jadi kita itu harus salah satunya juga kita harus setia sama pasangan. Cukup satu. Ya. Yes. Setia sama pasangan, tidak LSL laki-laki suka dengan laki-laki, terus tidak misalnya pasien-pasien ataupun yang mencurigai itu ya pakailah kondom, ataupun misalnya saya tidak bisa hidup tanpa seks misalnya, gitu ya, ya pakailah kondom, ya kan, proteksi diri sendiri dan orang lain. Terus mungkin sedikit masalah kondom, banyak juga yang nanya nih kadang-kadang ya. Oda dengan Oda. Kenapa perlu kondom? Itu pernah saya dapat pasien yang kan nanya. Dok, saya Oda, suami saya Oda. Kenapa kami tetap disuruh pakai kondom? Kami kan sama-sama penderita, ya kan gitu ya. Nah, itu tadi. Jadi setiap kekebalan tubuh orang itu beda-beda. Ya kan, misalnya si Oda perempuan dia masih stadium 2. Sementara si Oda laki-laki dia udah lebih tinggi gitu ya. Jadi agar untuk apa memakai kondom supaya untuk jangan saling menularkan gitu, jangan saling menurunkan imunitas orang pasangan masing-masing. Makanya kenapa kita perlu mengasih edukasi bahwa walaupun nih pasien suami istri sama-sama Oda tetap harus pakai si kondom tadi. Kecuali misalnya mereka mau program untuk punya anak. Tapi tadi ada syarat-syaratnya. Disitulah screening disitulah mereka boleh lepas jadi ya memang virus itu tercipta memang ya dia menyerang sistem imunitas. Kenapa ya? Itu ciptaannya dia seperti itu gitu jawabannya. Terus dokter ada pertanyaan lagi dokter dari Bintang Tari. Boleh nggak dok orang Oda dengan TB pegang? Ya, tadi ya seperti yang saya bilang, kalau misalnya kalau orang TB ya, TBC itu kan dia proteksi dirinya dengan apa? Menggunakan masker gitu ya. Terus kalau misalnya dia yakin nggak ada luka di badannya, sehat, dia seperti orang normal ya nggak apa-apa, dia menyentuh bayinya gitu. Kan bukan dari sentuhan ya dok? Iya, cuman kan ya tadi itu kalau misalnya dia ada, ya kayak saya bilang nggak sedikit orang-orang HIV itu punya
ruang-ruang sama tubuhnya. Jadi ya Takut juga tuh ya dok. ya tapi kalau misalnya ibu ya boleh lah menggendong bayinya gitu Ya kan dok, namanya Hmm. ibunya ya dokter. Misalnya ayahnya pun ya kita lihat juga lah, ayahnya aman aja misalnya ya boleh lah, tidak apa-apa. Ya, kalau misalnya dari TV udah pakai masker. Iya, gitu kalau ya. pasien TB itu ya masker lah. Iya. Itu yang aman ya dok. Iya Salah lah. satunya cara ya dokter. Cuman itu, walaupun misalnya masker itu berongga juga, tapi kan kuman TB bisa dihalangin Iya, dengan bisa. rongga-rongga itu. Oke, terima kasih. Ini ada lagi pertanyaan satu lagi ya dok, pertanyaan terakhir. Dokter izin bertanya, pasien yang baru terinfeksi HIV, hasil rapidnya negatif dan melakukan donor darah, apakah darahnya aman ditransfusi? Terima kasih, Itu dokter. dia ya. Itu dia yang kadang kita sering colongan juga. Ya tadi kayak saya bilang itu ada fase window ya, atau fase jendela, window period. Gitu. Nah, bahkan ya window period tadi yang kita tahu bahwa itu sangat menular. Jadi walaupun dia tidak screening, tapi dia ngerasa nih aku kayaknya nggak sering nggak jarang yang misalnya orang yang mohon maaf ya, saya bukan disclaimer, saya bukan mengintimidasi, saya bukan menjudge orang. Kadang-kadang kan ya salah satunya bahwa orang-orang berpakaian tato itu kan juga salah satu faktor resiko ya, karena kan penggunaan jarum Ya, ya kan, jarum, ya. nah gitu. Makanya penting kalau misalnya kita ada pasien tato itu kita tanya tatonya di mana gitu, ya kan, tatonya tato jalanan kan Atau tempat yang tapi tempat yang aman pun ya kita harus tahu memang satu jarum kah setiap pasien atau beda-beda atau sama gitu kan kita, karena itu adalah namanya kan tato itu kan masuk ke dalam tubuh pakai jarum kena darah, nah itu ya. Jadi saya udah pasien tato gitu ya, mau donor nih dia ya kan, mau donor darah, kita screening gitu. Kalau kita curiga misalnya kita ya kan, kita biasanya tuh ada form screening ya untuk kita donor, itu kan pasti ada. Iya. Kita tanya lah, misalnya ada turun berat badan kah, gejala-gejala itu. Misalnya nih, enggak dok, saya sudah screening nih, saya sudah saya sudah screening HIV saya nih. Ini bahkan saya sudah cek HIV RNA misalnya, gitu ya. Enggak ada, oke, silakan. Tapi kalau misalnya kita ragu, kalau saya pribadi, misalnya dia sudah donor gitu, ya bayinya nanti akan di screening ulang ya. Itu saya kurang paham ya, karena itu kan bagian dari PMI dan patologi klinik ya, untuk apa sih yang perlu diituin. Cuma setahu saya memang semua darah walaupun sudah dicek misalnya itunya akan ulang lagi pemeriksaan cross check ulang bahwa ada HIV ataupun hepatitis di darah itu. Mereka periksa sepertinya ya dokter, sampai itu bisa aman digunakan sama orang. Biasanya sih ya. Mereka sudah kalau memang curiga biasanya darahnya itu nggak kemakai biasanya. Nah tapi dok kok bisa ya ada yang donor enggak? Ya kan udah tuh doknya kan kasusnya. Ada, saya pernah jumpa ada pasien dia melahirkan perdarahan donor transfusi, donor nggak berapa lama kok ada gejala-gejala ternyata cek HIV gitu ya. Nah itu saya nggak paham juga ya, mungkin ya satu kekurangannya alat gitu ya, bisa kita nggak tahu dia donornya di mana ya kan. Misalnya dia di daerah-daerah yang cuma terbatas, ya kita nggak tahu juga, ya kan. Kita pun nggak punya PMI, kita pun cuma punya bank darah. Atau mungkin misalnya dari saudara, ya kan dari saudara. Kita nggak tahu itu darah dari mana, atau darah dari misalnya kenalan, kita nggak tahu ya. Kan nggak ada screening yang bagaimana. Kalau misalnya nggak punya PMI kan screeningnya mungkin ya seadanya, mungkin. Tapi ya itu balik lagi saya kurang paham juga kenapa bisa ada itu. Mungkin ya tadi screeningnya kurang maksimal ya mungkin ya bisa jadi karena keterbatasan alat juga bisa. Kita harus memang hati-hati juga loh dok. Ya makanya sebenarnya kalau misalnya dari resiko donor itu biasanya yang kita utamakan itu adalah saudara, ya misalnya ayah, ibu, kakak, adik gitu, om, tante, paman, itu insya Allah kita tahu ya. Jadi ya kadang seperti itu sih, cuman ya itu
gimana ya, itu juga saya juga ya, yang penting kita edukasi sama pasien-pasien. Misalnya nih ada yang seperti itu, kita edukasi, jangan kecil hati, nggak apa-apa, kita tetap harus mengerti. Intinya semua penyakit itu cuma satu sih obatnya, semangat. Karena kalau pasien-pasien itu semangat, imunnya naik. Iya, benar. Ketertiban untuk pengobatan pun tinggi. Maksimal, iya. Jadi ya paling penting sih gitu, apalagi positive vibes. positive vibes ya. Dokter, jadi dok, setelah kita bahas HIV/AIDS, adakah dokter saran-saran untuk para penderitanya? Apa sih yang harus mereka lakukan? Boleh dokter disampaikan? Oke, mungkin ya saya harap ya mudah-mudahan kalau ada yang dengar ini ada penderita ODA yang masih denial ya, insya Allah jadi kebuka gitu bahwa berobatlah gitu, jangan intinya jangan jadinya kita yang berbuat jahat ke orang lain gitu. Stop ya dok. Stop ya di- untuk walau misalnya gini, walaupun kita merasa terkucilkan gitu, tapi jangan buat sehingga gara-gara rasa kita terkucilkan itu jadi kita nggak peduli dengan orang lain. Jadi penderita ODA tetap semangat, tetap minum obat, kontrol teratur ke poli gitu, jangan ada kata capek, mungkin ya kan banyak obatnya gitu, tapi kan sekarang sudah ada ya yang FDC. Vaksinnya itu ya dokter. Kalau untuk vaksin sih sebenarnya sampai saat ini masih belum ada gitu. Pun kalau vaksin itu kan bukan langsung sembuh tidak mencegah, maksudnya vaksin itu kan bukan sama sekali tidak menular jadinya. Vaksin itu ya bisa meringankan gitu. Jadi ayo teman-teman, jangan malu, jangan rasa terkucilkan. Perkembangan zaman, perkembangan pengobatan sudah makin maju, tetap positif, pokoknya tetap harus semangat. Dan misalnya ya itu tadi sih, perilaku seksualnya lebih mohon ayo sadar diri gitu ya. Ya misalnya saya yakin sih di agama manapun ya tidak mengokekan yang namanya perbuatan homoseksual ya, laki-laki sama laki-laki ya gitu, karena itu adalah perbuatan yang ya itu apa ya, binatang aja masih suka sama lawan jenisnya kan gitu ya istilahnya. Karena manusia tidak ya dok. Iya, jadi pokoknya jangan merasa terkucilkan, ayo cari tempat yang misalnya ada rumah sakit yang ada misalnya VCT-nya, konseling di sana. Nggak apa-apa, kita harus sadar diri. Misalnya kita punya faktor resiko, nggak apa-apa. Lebih baik kita awal dulu, ketimbang udah jelek baru kita pengobatan. Ingat, semakin awal, mudah-mudahan outcome yang kita dapat itu semakin bagus. Itu sih pesannya adalah, ayo mari sadari. Dan untuk kita nih, para teman-teman, ingat judul besar kita adalah kita jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Jadi stigma-stigma, mitos-mitos tentang HIV, monggo lah kita nggak usah kita iniin gitu. Jadi pasien-pasien HIV itu harus kita rangkul justru. Kita rangkul, kita semangati, itu adalah yang bisa kita lakukan gitu ya sama teman-teman penderita ODA. Biar apa? Biar salah satunya adalah menurunkan angka kejadian atau angka kesakitan dari si ODA tadi. Udah kita rangkul, kita semangatin. Misalnya dia berbuat yang aneh, kita nggak boleh, misalnya mau kita marahin, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita marahin atas apa? Atas kesalahan yang sudah dilakukannya gitu. Tapi tetap kita harus bilang bahwa harus pengobatan. Kita harus semangatin. Jangan menyebarkan juga gitu ya. Jadi memang intinya ya udah stop lah, kalau misalnya memang terdeteksi segera berobat dan harus lebih jujur. Iya, hindarinlah yang memang cetus-cetus yang tidak baik ya dokter ya. Jadi buat sahabat Sarah, usai sudah perbincangan kita hari ini tentang HIV/AIDS, dan kalau sahabat Sarah di rumah atau teman-teman ya dari sahabat Sarah semua ada keluhan tentang penyakit ini, tentang keluhan ini, gejala yang sudah disampaikan oleh dokter,
Ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan lagi. Satu lagi. Kita mau bahas dulu sebelum closing ya, dokter. Pertanyaan dari Vera Adelina. Satu lagi ya, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, pertanyaannya adalah dokter, bisakah seseorang terkena HIV kembali jika sebelumnya dia sudah terkena HIV? Oke. Seperti yang tadi saya bilang, HIV itu tidak sembuh. Jadi sekali kena HIV, maka dia memang akan ada HIV itu di badan dia. Cuman tadi yang saya bilang bahwa ada kondisi yang pasien itu sehat dia sehat Secara fisik ya, Dok? secara fisik sehat, tidak ada infeksi bawaan opportunistik atau infeksi-infeksi penyerta lainnya, dan misalnya virus tadi kita cek HIV RNA-nya itu non detected atau tidak terdeteksi, itu bukan berarti dia sembuh. Ingat, itu berarti bahwa virus yang ada di badan dia sudah sangat sedikit sehingga dibaca alat pun tidak terdeteksi. Jadi sekali orang HIV, maka dia akan jadi penderita ODA seterusnya. Cuman memang ya di saat dia nol atau tidak terdeteksi si virus itu di badannya, dia nggak masalah. Dia tidak maaf cakapnya karena jumlahnya terlalu sedikit di dalam tubuhnya. Mungkin kalau misalnya dia luka gitu, kita luka pakai sarung tangan, ya kita harapin kemungkinan besar untuk menularkan itu sangat sedikit gitu. Makanya juga ya tadi kan boleh hamil, dia sehat gitu. Jadi ya seperti itu. Cuman jadi ya nggak ada ceritanya dia terkena ulang. Dia bukan seperti TBC paru. Kalau TBC paru memang sembuh, selesai, sembuh, dibilang dokter bisa terkena lagi gitu, bisa. Cuma kalau HIV dia Sedikit sekali ya, Dok. Jarang ya, nggak ada. Dia sekali ODA, Ya udah, dia akan tetap ODA, tapi ODA yang bagaimana? Iya. ODA yang sehat. Atau udah yang sudah. Gitu. Oke, sudah jelas Vera penjelasan dari dokter. Nah, kita tutup saja perbincangan kali ini. Jadi kalau teman-teman semua ada keluhan atau teman-temannya yang lain juga ada keluhan, boleh di-share juga pengalaman ini, dijelaskan juga ke teman-temannya bagi penderita itu. Karena memang udah kita harus ya udah jangan lagi berhubungan seksual ke sana ke sini gitu ya, dokter ya. Setia sama satu pasangan. Itu ya, dokter, pesan dari dokter ya. Setia sama satu pasangan. Iya. Jadi Lawan jenis. Nah, lawan jenis bukan sama jenis, karena sama jenis tetap juga ya, Dok. Kena juga ya, dokter, bahaya, risiko tinggi ya, Dok. Oh iya, karena kan ya, memang itulah salah satunya gitu. Penyebab ya, Dok. Jadi kalau misalnya semuanya ada saran-saran, ada mau keluhan-keluhan yang terjadi seperti itu, boleh nanti dikonsultasikan ke dokter. Dokter ada polipraktek dokter di setiap hari Selasa, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 12 siang, atau di hari lain bisa buat janji by appointment ke WhatsApp Sarah. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dadah. Dadah. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Mohon maaf kalau